Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang sudah Allah anugerahkan, wabil khusus nikmat iman dan juga Islam. Mudah-mudahan dua nikmat yang disebutkan terakhir ini senantiasa kita bisa rasakan, senantiasa kita bisa nikmati ila akhiril hayah nanti, sebagaimana pesan Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika Nabi mengajarkan Islam, itu ada satu konsep yang kemudian jadi tujuan akhir daripada agama Islam itu sendiri, yakni al-i'tisam. I'tisam itu mempersatukan, atau al-ittihad, menyatukan. Jadi semua prinsip dakwah Nabi pasti ujungnya adalah persatuan. Dan ini kita bisa lihat dari beberapa fakta. Misalkan saat suku Aus dan Khazraj berantem terus di kota Madinah, datang Nabi akur. Suku Aus dan Khazraj itu kan sering berantem. Di antara mereka sering terjadi peperangan. Kadang suku Aus yang menang, kadang suku Khazraj yang menang. Nabi datang, akur. Bahkan ada konflik antara Muhajirin dan Ansor. Oleh Nabi diselesaikan saat itu juga, supaya tidak berlama-lama, supaya tidak panjang lebar. Jadi prinsip dakwah Nabi atau prinsip Islam pada dasarnya adalah persatuan. Kalau menggunakan ayat itu, jadi kana nasu ummatan wahidah. Jadi harus kembali menjadi umat yang satu. Itu target dakwah Nabi, tujuan dakwah Nabi yang harusnya dipahami oleh kita sebagai umat muslim, bahwa akan percuma diskusi dan dialog kalau ujungnya tidak lagi bersatu. Nanti akan percuma. Kita diskusi panjang lebar tentang ketuhanan, diskusi panjang lebar tentang kenabian, tapi ujung-ujungnya malah jadi tidak bersatu. Sedangkan seluruh dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu muaranya menjadi persatuan. Muaranya adalah komitmen untuk bersama dan bersatu. Itu yang harus menjadi satu grand design yang kemudian Nabi pastikan bahwa dakwah ini harus mempersatukan. Itu pula yang dipahami oleh para ulama mazhab, bahwa mereka memahami betul bahwa tujuan dakwah Nabi ya persatuan. Waktu Imam Ahmad disuruh jadi imam sholat subuh di lingkungan Syafi'iyah, beliau kunut. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, "Syekh, kenapa kunut?" Sedangkan Imam Ahmad dalam fatwa-fatwanya adalah anti kunut, artinya tidak melaksanakan kunut. Kok bisa kemudian sekarang malah kunut? Apakah disebut plan itu? Atau disebut tidak punya pendirian? Atau dianggap, wah ini dalam rangka politis? Jawaban Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kata beliau, menjaga persatuan lebih utama daripada kemudian mengedepankan pendapat pribadi. Sehingga hadirin ikhwati man rahimakumullah, para ulama madhab mampu menangkap pesan tersirat yang Nabi tegaskan tentang makna persatuan. Jadi Nabi Allah Muhammad SAW ingin memastikan itu ada, baik dulu, sekarang ataupun nanti. Jadi persatuan tidak boleh hilang. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka hadirnya sunnah dan hadirnya tema sunnah dan bid'ah harusnya dipahami dalam kerangka persatuan. Harusnya. Karena tema sunnah, tema bid'ah adalah dua tema yang Nabi sampaikan kepada umatnya. Yang Nabi jelaskan kepada para sahabat. Jadi sebelum membedah sunnah dan bid'ah secara head to head atau secara item to item, maka yang harus dipahami dulu adalah membahas sunnah, membahas bid'ah harus pada kerangka persatuan. Karena kalau membahas sunnah dan bid'ah dalam kacamata masing-masing, kemudian masuk ke ranah yang lebih detail, lebih rinci, lebih
lebih kompleks, maka akan memunculkan hal-hal yang tidak diharapkan pada akhirnya untuk konteks sekarang. Yang ada malah muncul permusuhan gara-gara perbedaan dalam mendefinisikan sunnah, perbedaan dalam mendefinisikan bid'ah, perbedaan dalam contoh sunnah, perbedaan dalam contoh bid'ah, sehingga yang akhirnya tadi kerangka persatuan geser. Dan itu keluar dari manhaj Nabi, karena Nabi manhajnya selalu berpijak pada nilai-nilai persatuan. Ini yang kemudian jadinya jadi salah kaprah, Pak. Kita mengkaji sunnah, mengkaji bid'ah, bukan untuk mempersatukan, tapi untuk memisahkan dari kita. Misalkan dengan diksi, oh ini sudah masuk kajian sunnah, oh ini sudah masuk ustadz sunnah, sehingga bentuknya jadi kayak coupling, bukan mempersatukan. Dan itu hanya jadi tidak maslahat bagi umat. Dan ini masih terjadi, Pak, sampai sekarang. Keadaannya masih terjadi sampai sekarang, bahwa ada satu gerakan di mana kami ini lebih sunnah, kami ini sunnah, yang lain kemudian dihukumi wajib. Dihukumi bid'ah itu. Ini kan jadi persoalan, Pak, itu. Akhirnya kehadiran tema sunnah dan bid'ah bukan dalam kerangka persatuan, tapi untuk memisahkan, untuk polarisasi umat Islam hari ini. Oh ini terah sunnah, oh ini terah yang bukan sunnah. Jadi kan polarisasi, mengkotak-kotakan Islam. Padahal Nabi membangun kotak-kotak tadi supaya jadi lingkaran yang utuh. Sekarang balik lagi jadi kotak-kotak. Ini akan agak rancu sebenarnya. Jadi sebetulnya yang memahami manhaj Nabi itu sebetulnya siapa? Kalau toh kemudian gara-gara membahas sunnah dan bid'ah, kok malah jadi polarisasi. Dan itu kerasa betul sekarang-sekarang. Bagaimana tema sunnah dan bid'ah akhirnya membuat hubungan keluarga retak, membuat hubungan pertemanan terganggu, apalagi satu komplek dan lain sebagainya. Dan itu menjadi hal-hal yang gimana nih cara beresinnya, Pak, ini. Dicuekin, kelihatan depan mata, diberesin kok kayaknya nggak mau beres. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi izinkan saya menggambarkan sunnah bid'ah dalam kerangka persatuan tadi, supaya clear tentang sunnah dan bid'ah di tengah-tengah kita hari ini. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Nabi SAW ketika menjelaskan sunnah, beliau dengan kalimat alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus berpegang teguh pada sunnahku, sunnah dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kalian ikuti sunnah saya dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Maka para ulama mengkaji makna sunnah itu apa pada akhirnya. Oleh para ulama salaf, sunnah diartikan dengan definisi semua perkara yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk kategori sunnah. Pokoknya kalau nisbat ke Nabi, pokoknya kalau disandarkan ke Nabi, pokoknya kalau ada perintah, isyarat atau contoh dari Nabi, itu adalah sunnah Nabi. Titik. Jadi nanti kajiannya adalah apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi biarkan, apa yang Nabi izinkan, itu masuk kategori sunnah Nabi. Apa yang ada dalam diri Nabi, rambutnya, matanya, dadanya, tangannya, kakinya, halisnya, janggutnya, kumisnya, itu masuk kategori sunnah Nabi. Pakaiannya, cara pipisnya, cara tidurnya, cara makannya, cara ngobrolnya, cara nikahnya, itu semua menjadi sunnah Nabi karena berhubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sunnah ini, sunnah Nabi ini, hadirin ikhwati man rahimakumullah, belum ada penekanan hukum sehingga perlu adanya metode khusus untuk menjelaskan, membreakdown hukumnya apa. Karena sunnah Nabi sebatas informasi yang menjelaskan kalau semua ini berhubungan dengan Nabi. Kalau berhubungan dengan Daniel namanya sunnah Daniel. Bagaimana Daniel ngomong, Daniel jalan, Daniel berdiri, Daniel lari, itu sunnah Daniel nantinya. Karena berhubungannya dengan
saya. Nah, kalau dinisbatkan sunnah Nabi, berarti semua perkara, semua informasi yang berhubungan dengan Nabi, all item, Pak, yang berhubungan dengan informasi tentang Nabi, itu disebut dengan sunnah Nabi. Itu kan informasi, Pak. Belum ada penekanan hukum di dalamnya. Karena kalau bicara hukum, saya ulang, kalau bicara hukum, para ulama ushul fikih sudah sepakat. Setidaknya ada hukum taklifi namanya, selain wad'i. Hukum taklifi memuat 5 item saja. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu hukum. Jadi sunnah Nabi bukan hukum. Sunnah Nabi tidak ngomongin hukum, dia informasi yang kita dapatkan bahwa informasi ini atau aktivitas ini atau ucapan ini berhubungan dengan Nabi. Hukumnya apa? Breakdown, Pak. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan kalau tidak salah itu sudah dibahas beberapa pertemuan sebelumnya. Cuman yang kapan, Pak, itu? Saya lupa lagi. Saya izin sampai coret-coret, Pak, ya. Santai sajalah ini mah. Sampai jam 7. Whiteboardnya ini. Wah, iyalah. Harus. Gak ada yang di bawah gitu ya. Gak apa di sini ya. Aduh. Tidak ramah lingkungan. Sunnah, Pak. Harus pakai kalimat Nabi ini. Sunnah Nabi ini hanya jadi informasi saja. Jangan berlebihan dulu nih. Sunnah Nabi itu hanya sebatas informasi. Belum ada penekanan hukum di dalamnya. Ketika Nabi bilang, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku, maka sunnah Nabi yang ini harus di breakdown, Pak. Harus di breakdown ini. Di breakdown. Misalkan hukumnya ada yang wajib. Hukumnya ada yang sunnah saja, ada yang mubah, bahkan ada yang haram lah, langsung gak usah langsung makruh lah, haram saja. Nah, ini harus di breakdown. Harus dikonkretkan dulu sunnah Nabi yang mana yang wajib, sunnah Nabi yang mana yang sunnah. Kok Ustadz ada sunnah Nabi, ada sunnah doang? Ini bedanya apa? Sunnah Nabi, sunnah itu bermakna semua hal atau perjalanan lah, atau disamakan dengan sirah kan. Semua hal yang berkaitan lah ini, berkaitan dengan Nabi. Kalau sunnah di sini itu bicara hukum, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Ketika ada yang bilang, kita harus mengikuti sunnah Nabi, wajib. Berarti yang wajibnya saja yang diikuti. Kita harus mengikuti sunnah Nabi. Kalau yang sunnah, hukumnya, ya sunnah saja, Pak. Jangan berlebihan dulu. Semua sunnah Nabi jadi wajib dikerjakan. Saya pastikan, Pak, mau ustadz sunnah, mau ustadz bukan sunnah, Bapak tinggal tanya saja. Ustadz, apakah semua sunnah Nabi hukumnya wajib? Pasti jawabannya tidak. Akan ada penjelasan, ini sunnah Nabi yang wajib, ini sunnah Nabi yang tidak wajib. Pasti akan ada kalimat begitu dari mereka. Saya pastikan begitu. Jadi ketika bicara sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, ya sikapi sunnah saja. Ada sunnah Nabi yang hukumnya mubah, ya sikapi mubah saja, Pak. Jangan berlebihan. Gara-gara ustadz tidak pakai baju gamis, tidak mengikuti sunnah Nabi. Oke, tidak mengikuti sunnah Nabi. Pertanyaannya, pakai gamis itu, pakai jubah itu sunnah Nabi yang hukumnya wajib, sunnah atau mubah? Tinggal perjelas saja, Pak. Misalkan ada ustaz, masa nih nggak pakai jubah nih, nggak pakai gamis, tidak nyunah, tidak mengikuti sunnah Nabi. Oke, tidak mengikuti sunnah Nabinya. Tapi itu tidak mengikuti sunnah Nabi yang wajib, sunnah atau mubah? Pakai gamis. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang mubah malah. Oh, wajib kok enggak. Kalau wajib antum jadi dosa. Kenapa enggak pakai baju? Jadi paling banter ya sunnah atau pakai gamis itu. Jadi penekanan sunnah Nabi belum bicara hukum. Kecuali kalau sudah di breakdown dari ushul fikih Pak, atau metode ushul fikih. Sehingga wajib, sunnah, mubah, dan haram. Makruh dan haram. Itu sunnah Nabi.
ada sunnah Nabi yang sudah disepakati hukumnya. Jadi ada yang sudah disepakati hukumnya, dibagi dua ini. Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Contoh Pak, sunnah Nabi yang disepakati saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya aktivitas Pak, hidupnya itu senantiasa menjaga dari hadas. Jadi senantiasa beliau beraktivitas dalam keadaan suci. Jadinya kalau Nabi kentut atau batal, beliau langsung wudu. Berarti selalu menjaga wudu. Itu sunnah Nabi, karena berhubungan dengan Nabi. Hukumnya wajib, sunnah, mubah, haram. Hukumnya sunnah saja. Ketika Nabi sudah menyatakan, sudah mengamalkan senantiasa suci, maka sucinya Nabi dalam seluruh aktivitas itu disepakati sebagai sunnah Nabi yang sunnah saja. Itu disepakati, Pak. Nggak ada yang bilang wajib. Karena ada yang bilang wajib, berarti ketika kentut tidak wudu jadi dosa. Gitu. Makanya sebatas dihukumi sunnah saja. Tapi ada yang tidak disepakati. Karena yang tidak disepakati inilah yang sekarang banyak perbedaan di kalangan para ulama. Contoh, Nabi itu jenggotan atau tidak? Jawabannya, jenggotan. Nggak ada Nabi pelontos itu jagunya dari jenggot. Jenggotan Nabi. Pertanyaannya, hukum jenggot itu wajib atau sunnah? Kalau kita wajibkan, berarti yang tidak jenggotan, dosa. Waduh, berat. Nih, sekte neraka. Ngeri ya mak ini. Jadi hukum jenggot itu ya diperdebatkan, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Bilang saja itu sunnah Nabi yang diperdebatkan, yang tidak disepakati. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Selesai Pak, di situ saja biarkan. Ini dalam rangka, dalam bingkai persatuan. Mau ngambil yang wajib, monggo. Mau ngambil yang sunnah juga, silakan. Prinsipnya Nabi berjenggot, nggak berjenggot. Kami sepakati itu. Cuman hukum berjenggot di kalangan para ulama, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Itu saja poinnya. Dan saya memilih sunnah daripada wajib, itu aja Pak. Jadi bukan kemudian ada ustadz menolak hukum jenggot atau menolak sunnah jenggot. Tidak ada ustadz yang menolak sunnah jenggot. Ustadz paham atau ulama paham bahwa jenggot itu menjadi sunnah Nabi. Persoalannya hukumnya tidak disepakati, Pak. Kalau tadi Nabi kemana-mana senantiasa dalam keadaan suci, itu disepakati sunnah. Sepakat. Nggak ada yang bilang haram kan? Atau nggak ada yang bilang wajib. Sunnah saja sudah sepakat semua. Sunnah itu. Tapi kalau bicara jenggot itu diperdebatkan di kalangan para ulama. Dari dulu sampai sekarang Pak masih diperdebatkan. Maksud saya kalau memang sudah ranah diperdebatkan, ya sudah dua-duanya kita akomodir. Untuk urusan jenggot itu hukumnya ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Akomodir saja dua-duanya. Bapak ambil yang wajib silahkan, Bapak ambil yang sunnah silahkan. Tanpa harus saling menyalahkan. Kan bisa selesai Pak. Persoalannya adalah ketika si ustadz sudah punya keberpihakan. Wajib. Kalau dicukur, dosa. Neraka. Itu yang jadi masalah. Itu jadi masalah akhirnya. Akhirnya gara-gara bahas jenggot, jadinya terpolarisasi antara surga dan repot. Itu yang kemudian jadi miris di era kajian-kajian sekarang. Ini untuk sunnah Nabi, Pak. Clear di sini ya. Sekarang terus bid'ahnya gimana? Hapusnya nggak ada. Dulu nih. Kalau sunnah Nabi itu informasi yang dinisbatkan kepada Nabi, entah ucapan, isyarat, perbuatan, kata-kata, perintah, dan lain sebagainya lah. Pokoknya berhubungan dengan Nabi. Kira-kira kalau bid'ah, Pak, kita mau definisikan kayak gimana? Lawannya sunnah yang pasti. Yang tidak dinisbatkan kepada Nabi. Simpelnya kan gitu, Pak. Kalau sunnah dinisbatkan, bid'ah, ya tidak dinisbatkan. Kalau sunnah diperintahkan, bid'ah, tidak diperintahkan. Kalau sunnah dicontohkan, bid'ah,
tidak dicontohkan. Ini antitesa dari sunnah. Kenapa? Kalau hukum iya. Makanya tadi penjelasannya ini sunnah yang bicaranya dengan Nabi. Kalau bicara hukum sunnah, saya pasti embel-embel. Hukum sunnah, head to head-nya dengan makruh. Kalau bicara hukum. Tapi kalau ini kan informasi sunnah. Jadi sunnah Nabi itu kan informasi yang berhubungan dengan Nabi. Nah, bid'ah itu lawan dari sunnah Nabi. Sunnah Nabi dicontohkan, sunnah Nabi diisyaratkan, sunnah Nabi diperintahkan, sunnah Nabi diinstruksikan, sunnah Nabi diizinkan. Kalau bid'ah, antitesa dari itu semua. Itu namanya bid'ah. Sama hanya dengan sunnah, Pak. Sunnah itu kan harus di-breakdown. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang haram. Kira-kira bid'ah mau diapain, Pak, cara memahaminya? Mau disamain atau bedain? Kira-kira apa untuk bid'ah ini? Dia head to head, apple to apple dengan sunnah. Sunnah Nabi dibagi jadi 5 hukum. Kalau bid'ah mau diapain, Pak? Mau kita langsung bilang semuanya sesat? Atau mau dibagi 5 hukum juga kayak sunnah? Nih Bapak yang putuskan. Nah, ini kan sunnah Nabi itu antitesa bid'ah. Dan itu apple to apple, head to head. Nah, jika sunnah Nabi dibagi 5 hukum, bid'ah mau diapain? Kenapa? Terserah Pak RT. Ya, monggo lah. Gimana Pak RT? Jadi bid'ah mau diapain, Pak? Mau kita hukumi sesat semuanya, atau kita bagi juga jadi 5 hukum, seperti hanya sunnah Nabi. Dibagi 5 hukum. Alasannya apa, Pak? Kenapa dibagi 5 hukum? Ya. Yep. Jadi prinsipnya gini, Pak. Karena bid'ah itu sama secara item dengan sunnah. Sunnah dengan bid'ah itu head to head. Maka lebih ideal kalau sunnah Nabi dibagi 5 hukum, maka bid'ah pun demikian. Karena dia head to head. Dia apple to apple. Jadi jangan gini, jangan dipahami ini hak, ini bid'ah. Enggak gitu, Pak. Cara memahaminya gitu. Sunnah Nabi dulu jelaskan, maka lawan sunnah Nabi adalah bid'ah. Bid'ah itu semua hal yang tidak dinisbatkan dari Nabi. Tidak dinisbatkan kepada Nabi. Itu namanya bid'ah. Pokoknya Nabi nggak nyontoin bid'ah. Nggak ada di zaman Nabi bid'ah. Nabi nggak ngizinin bid'ah. Selesai di situ bid'ah. Cuman, Mbak, sunnah Nabi saja dibagi 5 hukum. Karena bid'ah dan sunnah Nabi sebatas informasi, bukan penekanan hukum. Itu yang ingin saya tegaskan. Enggak. Dalam isian agama juga sama. Ya, kullu bid'atin dolalah. Betul. Enggak. Kullu bid'atin dolalah, kalimat kullu tidak diartikan seluruh, Pak. Ada buku khusus, Pak, karya Imam As-Suyuti, memaknai makna kullu. Itu kullu tidak harus seluruh. Saya kasih contoh, Pak. Ini biar clear bahwa kullu itu tidak harus seluruh. Supaya clear, karena nanti sandingannya, bid'ah kullu bid'atin dolalah, itu kerancuan berpikirnya dari situ. Karena ulama sekarang memahami kullu bid'atin dolalah sebagai keseluruhan bid'ah. Padahal tidak semua bid'ah sesat. Artinya kullu di situ bukan diartikan seluruh. Ada yang bawa Quran di sini? Diterjemahkan dulu. Sudah ketemu? Boleh terjemahkan? Betul. Baik. Boleh dilihat ujung ayatnya, Pak. Kulla safinatin gosba. Itu redaksinya sama dengan kullu bid'atin
Dolalah, sama tuh. Susunannya sama. Betul ya? Kulla safinatin gosba. Kalimat ini itu disampaikan oleh Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, kan gini Pak. Nabi Khidir, Nabi Musa naik perahu, dibantuin orang. Sampai tujuan, si perahunya dirusakin. Mau kelihatan rusak, punya disobek, diapalah gitu. Nabi Musa kan emosi. Ini orang sudah dikasih pertolongan kok malah ngelunjak gitu. Kata Nabi Musa, kenapa kok perahunya dirusakin? Ada apa gerangan? Gitu. Kata Nabi Khidir, di belakang perahu ini ada perompak. Dan mereka suka merampas perahu. Ya, mereka suka merampas perahu. Menurut bapak-bapak lah, ya, kenapa perahu ini dirusakin sama Khidir? Supaya tidak dirampas. Artinya yang dirampas semua perahu atau hanya yang bagus saja? Diulang. Nabi Khidir merusak perahu supaya tidak dirampas. Pertanyaannya, kenapa kok kalimatnya kan semua perahu akan dirampas. Dirusak supaya tidak berarti perompak hanya akan merampas perahu yang bagus. Tapi kalimatnya kulla safinatin gosba. Kalau Bapak terjemahkan kulla safinatin gosba, seluruh perahu akan dirampas, bagus kek, jelek kek, harus dirampas. Faktanya oleh Khidir dirusak. Kenapa? Karena perahu yang rusak tidak padahal menggunakan kalimat kulla. Bisa dipahami nggak Pak? Karena kalau gini Pak, kalau si perompak ini akan merampas perahu bagus dan perahu jelek, dua-duanya dirampas, maka perbuatan Khidir percuma. Ngapain dirusakin? Kalau toh tetap bakal dirampas. Kenapa dirusakin? Karena Khidir tahu bahwa perompak itu hanya akan merampas perahu yang bagus, tapi kalimatnya kulla safinatin ghasba. Kalau kulla harusnya seluruh perahu, mau bagus mau jelek harusnya berarti ada makna kulla yang tidak diartikan seluruh. Itu kesimpulannya. Fil Quran. Kalau kita menerima kulla safinatin ghasba, tidak semua perahu dirampas oleh perompak karena perahu jelek tidak akan dirampas. Kenapa kullu bid'atin dolalah kita tidak bisa artikan dengan sebagian, bukan seluruh. Padahalnya begitu, Pak. Tinggal nanti persoalannya, mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Nah, gitulah. Ada ungkapan ulama siapa itu dari Arab Saudi, Pak. Saya lupa lagi itu. Videonya ada. Jadi beliau menyampaikan, ini kritik terhadap gerakan salafi di Indonesia. Itu dikritik oleh ulama Arab Saudi. Kata beliau begini, ulama salaf, kalau bilang bid'ah yang sesat dan masuk neraka, itu pasti bid'ah yang jelek. Bukan bid'ah yang bagus. Artinya si ulama tersebut, ulama Arab Saudi, memberikan legitimasi bahwa ada bid'ah yang bagus. Ada, nanti saya share videonya lah itu. Jadi ini penemuan-temuan baru akan muncul Pak dari Arab Saudi bahwa ada ulama-ulama yang konsen mengkaji tentang mana bid'ah. Hanya menyimpulkan, kalau ada ulama salaf bilang bid'ah yang tercela atau bid'ah yang sesat, itu pasti bid'ah yang tersesat dan masuk neraka, itu pasti bid'ah yang jelek. Yang bagus tidak akan dibilang bid'ah yang jelek atau yang tersesat. Nanti kaidahnya begitu. Sehingga ini kesimpulannya kembali ke penjelasan saya, Pak. Ini contoh saja bahwa kullu itu tidak harus diartikan seluruh. Jadi memaknai bid'ah secara bahasa itu argumentasi belakangan yang dimunculkan oleh orang yang ingin menegaskan semua bid'ah sesat. Digeserlah ke bahasa. Padahal nggak ada penjelasan begitu di ulama salaf. Bid'ah ya bid'ah saja. Boleh. Nanti kita akan breakdown ke bawah. Nanti kalau ini selesai, maka kita bisa identifikasi apa yang ada di zaman Nabi. 1, 2, 3, 4 gitu lah ya. Tapi kalau boleh saya spill di awal, praktek kumpul-kumpul dalam kurung mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad itu sudah biasa dilakukan sahabat. Tapi mereka nggak kasih nama. Jadi nanti itu spillnya aja Pak. Karena ada hadisnya. Hadisnya bahwa Nabi membiarkan kumpul-kumpul sahabat di Masjid Nabawi. Nah, kita lanjut lagi ke bid'ah. Tapi nanti ini diskus saja Pak, santai saja. Nanti kalau ada argumentasi yang lain boleh ya. Ini tidak...
lanjut. Mumpung belum lupa. Jadi bid'ah ini pokoknya informasi yang tidak dinisbatkan kepada Nabi itu bid'ah. Kalau yang dinisbatkan kepada Nabi itu namanya sunnah Nabi. Jika sunnah Nabi ada penekanan hukum, harusnya bid'ah juga sama. Karena dia apple to apple. Maka nanti ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang haram. Nah, kapan bid'ah itu sesat dan kapan masuk neraka? Jika di sini nih Pak nih. Nah, baru jadi dolalah, baru jadi finnar. Kalau masuknya di ranah sini nih. Kalau yang di sini aman, yang di sini aman, yang di sini aman. Bid'ahnya. Jadi kalau melakukan bid'ah pada yang wajib, aman-aman saja. Maksudnya bid'ah yang hukumnya diwajibkan. Ustadz, ini penjelasan dari mana? Ustadz ngarang gitu ya. Ini disampaikan oleh Izzuddin Abdissalam. Bapak boleh cek di Google, siapakah Izzuddin Abdissalam itu? Syekh Izzuddin Abdissalam. Beliau menyampaikan bahwa bid'ah dibagi 5, sebagaimana sunnah Nabi dibagi 5. Bahkan ulama belakangannya namanya Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Arba'in. Imam Nawawi pun menyampaikan bid'ah dibagi 5, sebagaimana sunnah Nabi dibagi 5. Hukumnya. Kata Imam Syafi'i, beliau hanya membagi bid'ah jadi 2 saja. Bid'ah mahmudah dan bid'ah bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Itu penjelasan Imam Syafi'i. Ulama belakangan menyebutkan dengan istilah bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Dari mana Ustaz kok kita menyimpulkan ada bid'ah dengan 2 item tadi, mahmudah dan mazmumah? Itu dari literatur hadis, Pak. Dan itu tidak diartikan bid'ah secara bahasa. Itu diartikan bid'ah secara hakikian bid'ah. Gini, Pak. Taraweh itu kan kalimat dari dari Umar bin Khattab kan ni'mal bid'ah. Taraweh. Kenapa taraweh disebut dengan ni'mal bid'ah? Karena Nabi tidak pernah merutinkan. Sedangkan ada penegasan kalau dirutinkan jadinya bid'ah. Kan dirutinkan jadinya bid'ah. Padahal Nabi tidak merutinkan. Misalkan Bapak nih baca ayat tertentu, kan ada ulama yang berpendapat jangan baca ayat tertentu dan dirutinkan, itu jadinya bid'ah gitu. Tarawih itu Pak, Nabi tidak pernah rutinkan. Hanya memilih malam-malam yang ganjil, itu pun 10 hari yang terakhir. Kadang 21, 23, 25, 27 gitu. Itu seringnya Nabi, Pak. Jadi kalau ada bapak-bapak yang tarawihnya di akhir doang, sunnah Nabi itu. Malah yang bid'ah yang dari awal. Wah, bahaya nih. Maaf Pak RT ya, kalau jadi sepi. Jadi sepi. Mana nih orang gak pernah datang. Nyunah di akhir. Dulu Pak, tarawih itu di zaman Nabi, kalau Nabi tidak hadir di Masjid Nabawi, Nabi di rumah saja tarawihnya, itu Masjid Nabawi tetap diisi oleh para sahabat. Hanya saja ada beberapa faksi. Grup Ibnu Abbas 1, grup Ibnu Mas'ud 2, grup Abdullah bin Ubay 3, grup Abdullah bin Mas'ud 4. Masing-masing punya imam sendiri-sendiri. Bahkan ada yang sholat sendirian, gak mau berimam. Pokoknya sholat di Masjid Nabawi, tapi bareng-bareng, tapi tidak berjamaah. Sekalinya berjamaah ya faksi-faksi tadi. Di era Abu Bakar masih begitu. Sekalinya berjamaah satu imam saja kalau Nabi ke masjid. Dan itu tidak bisa dipanggil, tidak bisa diatur sahabat atau dibikin jadwal oleh Abu Bakar. Jadwal sholat malam Nabi. Rasul, dengar Rasul. Tidak ada. Gak ada yang berani, Pak. Nabi itu kalau Nabi sudah keluar dari rumah, baru milik sahabat. Kalau Nabi nggak keluar-keluar, nggak ada tuh yang gedor-gedor pintu kamarnya Nabi. Atau, Rasul, Rasul, nggak akan ada itu. Kenapa? Adabnya nggak boleh. Jadi kalau Nabi sudah keluar, baru milik sahabat. Kalau Nabi masih di rumahnya, tidak boleh ada yang manggil. Nggak boleh ada yang ketuk pintu atau gimana lah ngasih kode supaya Nabi keluar, nggak boleh.
Atau di WA itu. Awalnya. Jadi kalau Nabi ke masjid, baru sahabat ngumpul. Nabi ke masjid, ngumpul Pak, satu jamaah dengan Nabi. Besoknya nggak ada lagi nabinya, ganjil ngumpul lagi. Gitu. Itu Nabi praktek di bulan Ramadan. Di era Abu Bakar masih begitu, Pak. Di era Umar mulai melihat fenomena yang menurut Umar, ini nggak beres nih, masa sholatnya rame begini, nggak jelas ramenya gitu. Yang ini baca Al-Baqarah, ini baca kulhu lagi, kuliah lagi. Kulhu lagi, kuliah lagi. Gitu. Kok ini al-mumtazin. Al-mumtazin. Misalkan, ini apa namanya, baca gitu. Sampai akhirnya, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, kata Umar bin Khattab, alangkah bagusnya jika kumpulan sahabat yang sudah ada di Masjid Nabawi itu dipimpin oleh satu imam. Sebagaimana waktu Nabi masih hidup dan waktu Nabi masih mau jadi imam taraweh di masjid. Maka dijadikanlah seorang imam satu orang yang bernama Ubay bin Ka'ab. Beliaulah jadi imam sholatnya. Maka faksi yang ada di Masjid Nabawi harus dilebur di satu kepemimpinan imam saja. Kata Umar bin Khattab, ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu bukan karena bahasa, memang itu praktek ibadah. Itu tarawih, itu namanya ibadah. Ada ibadah tarawih, sholat sunnah yang oleh Nabi tidak dirutinkan, oleh Umar dirutinkan. Kata Umar, ni'mal bid'ah hadhihi. Nah, cuman oleh teman-teman yang memastikan kulu bid'atin dolalah, kalimat bid'ahnya Umar digeser kepada bid'ah kebahasaan. Padahal Umar nggak bilang ini secara logotan, nggak ada. Nggak ada penjelasan gitu dari Umar bin Khattab. Ya bid'ah sebagaimana bid'ah saja. Artinya ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Karena merutinkan tarawih sejak malam pertama sampai akhir, tidak Nabi contohkan. Bid'ah namanya. Tapi karena ini merupakan hal yang baik, kata Umar, ni'mal bid'ah. Sebaik-baik bid'ah. Itu faktanya, Pak. Kecuali kalau Nabi memang sejak awal merutinkan tarawih dari tanggal 1 sampai akhir. Maka yang dilakukan oleh Umar bukan bid'ah, tapi itu mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi tidak pernah contohkan dari awal sampai akhir. Hanya di akhir, di 10 hari terakhir saja. Itu pun di tanggal-tanggal yang ganjil. Nah, oleh Umar dibikinlah sebuah konsep, sebuah event dari awal Ramadan dengan satu imam sampai akhir Ramadan. Berarti bid'ah, Pak, karena tidak dicontohkan. Tapi kata Umar itu sebaik-baik bid'ah, gitu loh, Pak. Makanya kalau perkara yang sunnah, tarawih hukumnya wajib sunnah. Ya sudah, sunnah saja. Sunnah saja. Jadi bid'ah yang disunnahkan. Nanti kalau Bapak milih, Ustadz boleh nggak kalau saya tarawihnya hanya 10 hari yang terakhir? Ya boleh-boleh saja, Pak. Jadi kalau ngilang nggak usah dicari. Pas digedor, Pak kok nggak tarawih? Ngikut sunnah Nabi. Wah, ini jadi pembenaran ini. Awalnya kosong ya. Tapi saya tidak sarankan tuh, nanti takutnya jadi ajaran baru. Contoh lain, Pak, contoh lain. Kenapa? Yang wajib. Kata Syekh Izzuddin, Pak, di zaman Nabi belajar itu kan hukumnya wajib. Thalabul ilmi kan hukumnya wajib. Di zaman Nabi tidak ada lembaga sekolah. Yang ada kan kutab. Lembaga sekolahnya kan di emper masjid. Hadirnya lembaga pendidikan itu kan tidak ada di zaman Nabi. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nggak ada itu contohnya dari Nabi. Tapi kan pertanyaannya, ada nggak isyarat Nabi tentang belajar? Ada. Tapi bikin lembaganya nggak pernah ada. Dalam literatur hadis, dalam literatur Quran nggak ada. Terus kalau didirikan yang namanya lembaga pendidikan drama SD, SMP, SMA, bahkan dengan durasi waktunya, Pak. SD harus 6 tahun, SMP 3, SMA 3. Jadilah total belajar, wajib belajarnya 12 tahun. Siapa yang bikin konsep itu? Itu perkara bid'ah. Tapi wajib, Pak, untuk kita terima. Kenapa? Karena pendidikan, belajar itu hukumnya wajib. Maka bid'ah wajib tergantung item apa yang sedang dibahas. Jadi ini sudut pandang yang kemudian saya ingin tawarkan Bapak Ibu ketika memahami
Bid'ah itu tidak harus apple to apple jadi hitam putih surga neraka. Bid'ah itu akan masuk pada ranah yang kita diskusikan sebagaimana sunnah Nabi yang kita diskusikan. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Contoh yang haram, misalkan ada orang yang sekarang ini ada nabi baru perempuan dari Minang ya, dari Padang. Ibu Ruqayyah namanya. Ada yang tahu Pak ini? Itu ibu yang lain kali ya Pak itu. Ada Pak, Ibu Ruqayyah itu sudah dimubahalah itu. Sudah mubahalah. Kalau ada bid'ah Pak yang masuk pada kategori yang haram, misalkan Pak, ada ulama yang menghalalkan daging babi, jelas itu bid'ah dolalah finnar. Atau ada ulama yang menyatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, bid'ah dolalah finnar. Jika ada ulama yang bilang sholat subuh itu 5 rakaat, bid'ah dolalah finnar. Jika ada yang bilang bahwa shaum Ramadan tidak harus di bulan Ramadan atau cukup 15 hari saja, bid'ah dolalah finnar. Khalas, titik selesai. Dan saya yakin contohnya akan begitu. Cek Bapak contoh-contoh Ustadz Zainal Abidin, Ustadz Khalid Basalamah. Kalau membahas tentang bid'ah, Bapak Ibu kalau sholat subuh 3 rakaat boleh tidak? Tidak boleh. Nah itu kadang-kadang suka dilemparkannya ke muludan, ke tahlilan. Padahal pembahasan sholat subuh 5 rakaat dengan pembahasan muludan dan tahlilan, pembahasan yang berbeda. Ya semua orang Pak, jangankan yang tidak maulid. Bapak tanya yang suka maulid. Pak kalau subuh 3 rakaat boleh atau tidak? Jawabannya? Ya sama Pak itu. Jadi pembahasan sholat subuh 3 rakaat itu jangan disamakan dengan pembahasan muludan, rajaban, dan tahlilan. Tidak apple to apple pembahasannya. Karena kalau Bapak tanya ke orang yang muludan, boleh nggak subuh 3 rakaat? Haram, sama Pak itu. Jadi kalau bid'ah masalah tadi Pak, sholat subuh 3 rakaat nih subuh, itu sudah sepakat bid'ahnya. Sepakat Pak. Mau sesesat-sesatnya orang yang kita bilang sesat kalau ditanya subuh berapa rakaat Pak? 2, selesai Pak itu. Ini jelas disepakati pasti. Tapi kalau geser ke muludan, ini muludan persoalannya bukan kayak sholat 5 waktu Pak. Ini tema yang berbeda, pembahasan yang berbeda. Bukan pembahasan subuh 3 rakaat. Cuman sayangnya membangun branding itu gini dulu Pak. Subuh 3 rakaat boleh tidak? Tidak boleh. Dicontohkan Nabi tidak? Tidak. Geserlah ke muludan. Sehingga pemahamannya seolah-olah muludan sama seperti sholat subuh 3 rakaat. Padahal tidak sama. Tidak ada kesamaannya. Pak. Itu tidak apple to apple. Cuma jadi loncat gitu memberikan contohnya itu. Itu yang saya koreksi. Harusnya kalau membahas subuh 3 rakaat, geser. Ramadan boleh nggak di bulan Syawal? Haram. Idul Fitri di tanggal 17 Syawal, nggak boleh, Pak. Itu baru apple to apple. Itu maksud saya, Pak. Kalau geser ke yang lain, ya kita bahasnya yang lain lagi gitu. Itu sisi yang lain yang kita akan bahas. Maka kembali ke penjelasan bid'ah. Bid'ah dan sunnah Nabi belum bicara hukum. Jadi kalau menjadikan bid'ah sebagai hukum, keliru, Pak. Karena tidak ada hukum namanya bid'ah. Bid'ah itu informasi tentang tidak dinisbatkannya kepada Rasul, sunnah Nabi informasi tentang dinisbatkannya kepada Rasul. Hukumnya ditentukan dengan sebuah analisa dalam konsep bernama usul fikih. Usul fikih lah yang menentukan wajib, sunnah, mubah, makruh dan haramnya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan Pak? Mumpung belum saya tutup. Dolalah Pak. Maka, silakan. Ya. Kita gesernya gini dulu, Pak. Belajar itu ibadah atau bukan? Belajarnya dulu nih. Thalabul ilminya itu ibadah atau bukan? Ya belajar agama lah katakan. Masa belajar nyopet? Curiga ini.
Atau gini Pak, ini gini Pak. Saya kasih perbandingan gini. Salat 5 waktu, ini contoh yang sering saya sampaikan. Salat 5 waktu dengan tolabul ilmi sama-sama wajib atau ada yang beda hukumnya? Tolabul ilmi dengan salat 5 waktu. Maksudnya tolabul ilmi. Ya, tapi kan sama-sama wajib. Bedanya kalau sholat itu dirinci oleh Nabi secara detail. Rinci sekali secara detail. Kalau tolabul ilmi, tidak. Tapi tetap sama-sama hukumnya wajib. Hanya yang satu detail, yang satu tidak. Maka kalau yang detail, Pak, kaidah pertanyaannya, ada nggak dalil yang nyuruh? Kalau ingin ada modifikasi. Karena dia sudah detail. Maka pertanyaannya kalau ada modifikasi, kalau ada improvisasi, pertanyaannya ada dalil nggak yang memerintahkan? Kan gitu Pak. Misalkan saya sering contohin kalau tasyahud pakai telunjuk, diganti pakai jempol. Nah itu kan butuh dalil. Karena ini sudah didetailkan oleh Nabi. Kalau tolabul ilmi itu tidak dirinci. Tidak didetailkan. Maka pertanyaannya bukan mana dalil yang nyuruh Pak. Mana dalil yang larang. Itu nanti padanannya begitu. Kalau yang sudah dirinci, mana dalil yang nyuruh? Kalau belum dirinci, mana dalil yang larang? Misalkan, orang kajian malam Jumat. Boleh tidak? Boleh. Orang membahas fikih. Boleh. Membahas akidah, silahkan. Orang membahas di bulan Maulid, sirah Nabi. Kan pada dasarnya boleh. Jadi ketika ada orang kumpul-kumpul di bulan Rabiul Awal membahas sirah Nabawiyah, pertanyaannya bukan mana dalil yang nyuruh. Mana dalil yang larang. Tapi kalau bicara, ada nggak contoh dari Nabi? Jawabannya, tidak. Nah, itu bid'ah. Karena tidak ada contoh dari Nabi. Tetapi kalau bicara padanan, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena urusan tolabul ilmi, pertanyaannya adalah bukan mana dalil yang memerintahkan. Mana dalil yang larang. Kenapa? Karena tidak dirinci oleh Nabi. Maka yang sudah dirinci, jadilah rinci. Kalau yang umum, jadilah umum gitu maksud saya, Pak. Nah, termasuk tadi, ketika bicara sholat, ada masjid, sehingga harus terikat dengan masjidnya. Tapi kalau tolabul ilmi, Bapak boleh lakukan itu di sekolah, di mall, di bis, di mobil, di kantor, dimanapun boleh tolabul ilmi. Karena tidak ada ketentuan khusus dari Nabi. Kalau mau ada kalau mau ada penekanan hukum, bukan hanya mana dalil yang nyuruh belajar di kafe. Harusnya dibalik, mana dalil yang larang belajar di kafe. Tapi kalau misalkan sholat, Ustaz saya sholatnya mau diganti jangan ruku jadi kayang gitu. Mana dalil yang nyuruh Pak? Kan itu sudah dirinci oleh Nabi. Nah, ini menegaskan mana yang dirinci, mana yang tidak dirinci. Nabi itu, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau Nabi sudah merinci, terima. Kalau Nabi sudah nyuruh atau ngelarang dan itu dirinci, terima dan tinggalkan. Tapi kalau Nabi biarkan begitu saja, jangan banyak tanya, jangan banyak kompromi. Diamkan saja sudah. Maka kalau sudah didiamkan, nggak usah ditanya ini boleh atau tidak boleh. Kalau ada dalil yang larang, tinggalkan. Kalau ada dalil yang nyuruh, lakukan. Kalau nggak ada yang memerintahkan dan melarang, berarti relatif hukumnya boleh-boleh saja. Itulah yang kemudian nanti menjadi cikal bakal maulid Nabi, rajaban, muludan gitu Pak. Karena memang perangkatnya tidak dirinci oleh Nabi sehingga pertanyaannya mana dalil yang larang. Kan sekarang itu antara NU dengan teman-teman Roja, diskusinya kan kata Roja, mana dalil muludan, perintah muludan? Ya nggak ada. NU malah nanya, mana dalil yang larang muludan? Nggak ada. Dan saya lebih cenderung setuju mana dalil yang larang daripada mana dalil yang nyuruh. Kan itu persoalan yang sifatnya tidak dirinci oleh Nabi. Azan dulu, nanti kalau masih ada yang perlu diskusikan silahkan. Saat sunnah Nabi dan bid'ah dibahas, maka kita akan sampai pada 2 item saja. 1, ada sunnah Nabi yang sudah disepakati sunnah Nabinya. Sudah disepakati, Pak. Ada sunnah Nabi yang diperdebatkan hukumnya. Ketika bicara yang hukumnya sudah disepakati, ya sudah sepakat saja. Dan ketika bicara hukum yang diperdebatkan, ya biarkan diperdebatkan. Silakan Bapak Ibu memilih mau sunnah Nabi yang mana, hukumnya ya. Sekarang bid'ah juga sama. Ada bid'ah yang kemudian disepakati kebid'ahannya, kesesatannya ada yang disepakati. Kayak meyakini ada sesudah ada lagi Nabi sesudah
Nabi Muhammad itu bid'ah dolalah, Pak. Meyakini dulu itu ada ngaji lelaku atau ngaji apa gitu, yang kalau sholat itu didubbing, Pak. Ada translate-nya. Dia ngaji namanya Pak Roy kalau nggak satu dulu tuh. Dipakai, Pak. Ya, itu jelas bid'ah dolalah. Itu nggak usah. Itu pasti disepakati kebid'ahan. Ya. Nah, maksud saya ketika tema bid'ah yang disepakati, kita sepakati. Selesai gitu. Tapi kalau masuk ke ranah bid'ah yang diperdebatkan tentang status kesesatannya, ya kita simpan saja, Pak. Mau mengambil yang menyesatkan silahkan, mau mengambil yang tidak menyesatkan pun juga silahkan. Karena masuk pada ranah yang diperdebatkan. Sehingga sekalipun berbeda kesimpulan dalam memahami sunnah Nabi, dalam memahami bid'ah, tetap masih ada dalam bingkai persatuan. Enjoy saja gitu. Oh, kalau saya mah Ustaz lebih cenderung tidak mengerjakan, selesai, tidak ada masalah. Saya dengar ceramah Gus Baha waktu haulnya Kiai Haji Ali Maksum dari Krapyak. Jadi beliau bawa buku kecilnya Kiai Haji Ali Maksum. Itu dibaca oleh Gus Baha. Isinya gini, Pak. Kata Kiai Haji Ali Maksum ya. Bagi yang suka tahlilan, jangan suka maksa orang itu ikut tahlilan. Dan bagi yang tidak suka tahlilan, jangan maksa orang berhenti tahlilan. Kenapa? Karena urusan tahlilan, bid'ah dolalah finnarnya itu diperdebatkan. Yang mau monggo, yang tidak silakan. Itu ending dari para pelaku tahlilan itu. Endingnya begitu. Nah, maksud saya, kita masih punya ruang-ruang untuk menyatukan hati sekalipun berbeda pikiran. Kalau menyatukan pikiran susah, karena ada banyak perbedaan pendapat, pemahaman, kesimpulan. Tapi menyatukan hati kan masih bisa. Karena menyatukan hati itu hal yang berbeda dengan menyatukan pikiran. Kita beda, tapi saya sayang gitu. Kita beda, tapi kita bisa sama-sama kan. Itu maksudnya gitu. Jadi membahas sunnah Nabi dengan bid'ah, jika dibingkai dengan persatuan, tidak ada polarisasi, Pak. Enggak, oh kamu salah, saya benar. Enggak gitu, Pak. Kalau hal-hal yang sudah disepakati kebid'ahannya dan kesesatannya, saya sepakat, Pak. Itu sesat sudah, itu selesai. Yang disepakati. Tapi yang masih diperdebatkan, ya bilang saja diperdebatkan. Kenapa harus kayak gegeran gitu, Pak. Harus pokoknya ini disepakati salah, padahal itu masih diperdebatkan. Kan malah jadi nggak enak kalau kita bilang hal yang masih diperdebatkan, tapi seolah-olah sudah disepakati. Gitu. Ada hal banyak, Pak. Misalkan haramnya musik itu kan diperdebatkan. Haramnya gambar itu diperdebatkan. Jadi bilang saja itu diperdebatkan. Kalau saya memilih mengharamkan itu sah-sah saja, Pak. Tapi bilang dulu kalau itu masih diperdebatkan. Jangan langsung ini haram. Seolah-olah pilihan hukumnya cuman satu, padahal masih ada opsi-opsi yang lain. Itulah. Itu kesimpulan dari saya. Terakhir, Bang Adi, monggo ada yang mau silakan. Ini sampai subuh nggak apa-apa, Pak ya? Ya. Salat subuh. Nah. Ya. Apakah wajib gitu ya? Berharap sih wajib gitu. Gini, Pak. Ini ada hadis ya, ada hadis dari Nabi. Jadi ada sahabat namanya Qais. Sahabat ini bareng sama Nabi sholat subuh, Pak. Beres sholat subuh, dia berdiri lagi. Jadi beres sholat subuh, diri lagi, Pak. Sholat lagi 2 rakaat. Padahal tidak ada ba'da subuh. Tidak ada yang namanya sholat ba'da subuh. Yang ada kan qobla subuh. Kalau ba'da duhur ada, ba'da maghrib ada, ba'da isya ada. Tapi kalau ba'da subuh, tidak ada. Qais ini sholat lagi 2 rakaat. Kemudian Nabi nanya, Qais, bukannya antum tadi sholat subuh bareng kami? Sebelum sholat nih, Pak. Nabi nanya dulu, bukankah kamu, wahai Qais, sholat subuh bareng kami? Kata Qais, betul Rasul, sholat subuh bareng Rasul. Maksudnya, kalau kamu sudah sholat subuh ngapain? Itu pertanyaan Nabi gitu, Pak. Maksud Nabi itu gitu.
Qais, bukankah engkau sholat subuh bersama kami? Kata Qais, betul Rasul, aku sholat subuh bersamamu. Terus kenapa sholat lagi gitulah? Maka kata Qais, saya itu biasa qobla subuh. Biasa, Pak, rutinan. Hampir tidak pernah absen. Cuman pagi itu beliau kesiangan. Mungkin alarmnya nggak nyala gitu. Atau nggak ada yang bangunin. Karena beliau pagi itu kesiangan bangunnya, jadi tidak sempat qobla subuh. Karena sudah rutinan, beliau waktu itu kesiangan sehingga tidak sempat qobla subuh karena Qais merasa kehilangan Pak nilai qobla subuh tadi. Maka beliau qodho. Ulang Pak, beliau qodho sholat qobla subuhnya sesudah subuh. Itu qodhoan. Kata Nabi, oke, selesai. Jadi Nabi mengizinkan bagi mereka yang sudah terbiasa qobla subuh untuk kalau tertinggal di 1 hari 2 hari tertentu, pelaksanaan qobla subuhnya sesudah sholat subuh. Ustadz, melanggar dalil nggak yang la sholata badal asri was subhi, tidak ada sholat setelah asar dan setelah subuh? Tidak, Pak. Karena ada alasan yang menguatkan itu. Berarti memang rutin telat, Pak, bukan rutin qobla subuh itu. Emang kadang-kadang nyari celah aja ini. Itu satu, Pak. Yang kedua, Bapak nanti cek dalam kitab sifat salat Bulughul Maram. Ada penjelasan bahwa Nabi itu pernah ba'da duhur tapi dilaksanakan ba'da asar. Ba'da duhurnya dilaksanakan ba'da asar. Itu bukan ba'da asar, itu ba'da duhur yang dilaksanakan ba'da asar. Kenapa kok bisa ditunda ke ba'da asar? Saking sibuknya Nabi ngurusin umat sampai sholat duhur keundur hingga asar tiba. Tapi sibuk ngurusin, itu catatannya, Pak. Jangan sampai sibuk ngurusin yang lain ini. Harus sibuk ngurusin umat, maka ba'da duhur Nabi kegeser sampai ba'da asar. Jadi secara prinsip, boleh tidak Ustadz qobla subuhnya sesudah sholat subuh dilaksanakan? Boleh jika satu, sudah rutinan qobla subuh, tertinggal saat hari itu atau pagi itu, maka dia boleh laksanakan setelah sholat subuh sebagai qodhoan. Tapi sekali lagi, yang sudah rutinan qobla subuh. Satu, Pak. Yang kedua, tadi apa, Pak? Rokok. Hukum rokok, Pak. Ini. Dalil mengharamkan itu ulama sepakat harus sharih, Pak, namanya. Dalil haram itu harus sharih. Sharih itu definitif. Kalau ingin mengharamkan, dia harus definitif. Definitif itu dia harus lugas, tegas, langsung to the point. Haram, haram, tidak, tidak. Bapak, Ibu silakan cek. Di Quran tidak ada dalil yang mengharamkan rokok. Di hadis juga tidak ada dalil yang mengharamkan rokok. Persoalannya, di zaman Nabi memang ada rokok atau tidak, kan gitu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, karena tidak ada nas yang secara definitif mengharamkan rokok, para ulama usul fikih nih, karena tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkan rokok, maka rokok tidak dihukumi haram. Karena sekali lagi, haram itu harus ada dalil yang definitif, lugas, tegas. Ada Ustadz di Quran, surat Al-Baqarah ayat 195. Bunyinya gimana? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah membuat diri kamu jatuh dalam kebinasaan. Itu dalil haramnya rokok. Yang disebut bukan rokok, Pak, di situ. Sedangkan tadi dalilnya kalau mengharamkan sesuatu harus definitif. Kalau menjatuhkan dalam kebinasaan, itu nggak ngomongin rokok, Pak. Knalpot juga membinasakan. Tapi tidak ada ulama yang mengharamkan. Jadi harus definitif. Mana dalil yang mendefinitifkan bahwa ini haram? Kenapa? Karena karakter Quran dan hadis selalu definitif, Pak. Homer itu definitif.
Innamal khamru wal maisiru wal angsabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Haramnya khamar mutlak. Daging babi, hurrimat alaikumul maitatu, bangkai haram mutlak. Waddamu, darah yang mengalir haram mutlak. Walahmal khinzir, walahmul khinzir, haram mutlak daging babi. Itu definitif. Rokok tidak ada. Hurrimat alaikumud dukhan. Hurrimat alaikumut tadkhin. Ada. Karena para ulama, karena tidak ada dalil yang mengharamkan secara tegas, tidak dihukumi haram. MUI punya fatwa, Pak. Kata MUI, haramnya rokok bukan karena zatnya, tapi karena dampaknya. Muncullah pendapat MUI. 1. Rokok haram bagi ibu hamil. 2. Rokok haram bagi anak sekolah. 3. Rokok haram kalau dihisapnya di depan umum. Haramnya rokok, kata MUI, di 3 keadaan. Buat ibu hamil, buat anak kecil, dan jika merokoknya di depan umum. Kalau ngerokoknya sendirian di WC? Itu MUI, Pak. Yang bilang itu MUI. Kata Muhammadiyah, hukum rokok haram bukan karena zatnya, karena dampaknya. Kenapa dampaknya? Rokok itu tidak menyehatkan. Tahu dari mana? Kan gitu, Pak. Paru-paru yang Bapak punya tidak punya alat membuang asap rokok. Kalau gula apa? Kalau gula, Bapak makan gula, itu ada yang namanya insulin untuk menetralisir gula. Tapi kalau rokok dihirup, itu tidak ada di paru-paru cerobong yang bisa iniin rokok, asap rokok. Itu penjelasan Dr. Tirta, Pak. Bapak boleh cek ke Dr. Tirta. Sehingga kalau makan gula berlebih masih ada jalur pembuangannya, Pak. Tapi kalau asap rokok tidak ada. Sehingga Muhammadiyah mengambil alasan saintis tadi sebagai dalil mengharamkan rokok. Itu Muhammadiyah. Tapi jumhur ulama di Indonesia, NU, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon sepakat hukum rokok makruh. Bahkan mungkin sebagian bilangnya agak sunnah gitu. Karena kalau ngaji nggak ada rokok nggak jalan ngajinya. Qala Rasulullah. Itu di Qala Rasulullah. Itu dulu, seruput kopi kan begitu. Jadi bagi ormas NU, Persis, Nahdlatul Wathon, Al-Wasliyah, hukum rokok makruh. Jadi ada yang bilang haram dari Muhammadiyah dan teman-teman Roja, ada yang bilang makruh, Persis, NU, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, ada yang bilang haram jika 1, 2, 3 keadaan. Monggo Bapak Ibu silakan pilih. Tugas saya hanya menyampaikan saja. Ustaz, kalau Ustaz bagaimana? Saya tidak merokok, Pak. Tapi saya mengambil pilihan hukum rokok makruh saja. Walaupun saya tidak merokok. Tapi saya mengambil yang makruh. Gitu aja, Pak. Allah. Kenapa? Oh iya, Pak. Yang haram homernya, Pak. Ya, Ibu silakan, Bu. Oh, boleh, Bu. Boleh tanya, boleh. Pak, ini langsung to the point, Mas. Gini dulu, Bu. Yang dilarang di masjid adalah mengotori masjid. Itu dilarang. Makanya tidak boleh ada sampah, tidak boleh ada yang dibuang di masjid. Itu dilarang. Kenapa? Masjid harus menjadi tempat yang bersih. Nah, pasalnya bukan larangan merokok di teras masjid. Pasalnya lah jangan membuat masjid kotor. Nah, nanti bapak-bapak yang suka merokok pastikan tidak. Itu satu. Supaya tetap keadaan masjid senantiasa bersih, tidak sampai kotor. Karena gini Bapak Ibu, Nabi itu tidak suka aroma bau, tidak hanya konteksnya bawang mentah ya. Karena Nabi itu kan melarang orang sholat makan dulu bawang
mentah. Kenapa makan bawang mentah dilarang oleh Nabi? Bukan masalah bawang mentahnya, Pak. Tapi dampak aroma yang dibuat oleh bawang mentah tadi. Sehingga aroma mulut jadi bau. Nah, prinsipnya adalah tidak boleh mengganggu orang lain dengan aroma yang tidak sedap. Itu hukum. Jadi kalau bawang mentah dimakan sebelum sholat dan mengganggu orang lain, jadinya tidak boleh. Hukumnya haram atau makruh? Makruh. Jadi makan bawang mentah sebelum sholat hukumnya makruh. Karena mengandung aroma yang bau. Nah, kalau rokok kira-kira gimana? Berarti kalau mau ngerokok harus siwakan dulu, Pak. Siwak, gosok gigi supaya tidak bau. Dan memastikan masjid tidak jadi kotor, tidak jadi bau. Ini masih mending, Bu. Yang ngerokoknya di luar, di teras. Di kampung kami ngerokoknya di dalam masjid. Jadi ustaz lagi ceramah pada ngebul aja ini. Ya Allah. Nah, itu tidak saya sarankan, Pak. Tidak saya sarankan. Jangan, Pak. Jangan sampai kayak di kampung saya, Pak. Itu ngerokok di masjid jadi cerobong asap. Dan banyak ulama menyampaikan kalau ngerokok di masjid pasalnya adalah pasal adab, bukan pasal halal haram. Tapi pasalnya pasal adab. Kurang sopan kalau ngerokok di dalam masjid. Nah, kalau di teras kan bukan area masjid. Cuman pastikan tidak mengandung aroma bau dan tidak pengotori masjid gitulah. Oh. Tenang, Bu. Baik, cukup ya. Ada lagi? Cukup ya. Jadi gini, Pak, ini saya ingin jelaskan tentang aktivitas sebagai penutup nih, Pak. Jadi melakukan aktivitas yang makruh itu bisa jadi pahalanya besar ketika dengan melakukan yang makruh orang tersebut meninggalkan yang haram. Bisa dipahami nggak, Pak? Perbuatan orang itu akan punya nilai yang besar manakala dia mampu meninggalkan yang lebih parah. Contoh apa misalkan? Tidur Ustaz di bulan Ramadan hukumnya bagaimana? Kalau dengan tidur dia mampu meninggalkan batal puasa. Karena kalau dia tidak tidur, batal. Maka dengan dia tidur itu lebih bagus daripada dia batal puasa. Tidur berpahala. Tapi Pak, kalau dengan tidur dia kehilangan sholat wajib, dia kehilangan aktivitas yang wajib, maka tidur jadi dosa karenanya. Maka tidur akan dihukumi tergantung dengan tidur dia mampu meninggalkan apa. Rokok itu Pak, katakanlah makruh, tapi dengan merokok dia tidak minum khamar. Dengan merokok dia tidak minum apa-apa. Tidak ganja ya. Maka itu masih bagus Pak daripada terjebak dengan ganja dan khamar. Gitu loh Pak maksud saya. Tapi kalau gara-gara ngerokok jadi lupa sholat, lupa zikir, jadi masalah tuh rokok. Jadi silakan dipahami sebagaimana mestinya lah. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.